Semua bertepuk tangan. Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Aku di sini nggak sendirian nih, ditemenin sama Willy. Willy, gimana kabarnya? Baik. Luar biasa, puji Tuhan. Walaupun ibadah hari ini online, tapi jangan membuat semangat kita pudar ya, tetapi membuat iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Yuk teman-teman, kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu walaupun online. Ya Bapa, jika sebentar kami akan memulai ibadah online pada hari ini, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir agar berjalan dengan baik. Kau buka hati pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari teman-teman, sebelum pembacaan firman, kita menyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom adik-adik remaja, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk pengurus komisi remaja yang selalu semangat dan untuk melayani Tuhan, sehingga meskipun dalam keadaan COVID kita tidak bisa bertemu tatap muka, tetapi puji Tuhan melalui semangat pengurus komisi remaja tetap bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan melayani Tuhan di dalam persekutuan remaja yang diselenggarakan melalui virtual atau online. Pada kesempatan kali ini, gimana adik-adik remaja? Masih tetap semangat di dalam Tuhan? Saya yakin tetap semangat ya, kita harus tetap semangat. Untuk kesempatan kali ini, saya, Bapak Andri, akan memberikan sedikit renungan untuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 14 ayat bacaannya yang nanti akan kita baca. Mari kita sebelum merenungkan Tuhan, firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur kalau saat ini kami sebagai anak-anak-Mu di dalam komisi remaja ingin merenungkan firman-Mu di dalam persekutuan online pada kesempatan kali ini. Tuhan hadir di tengah kami, sehingga apa yang menjadi dasar dari firman-Mu biarlah Tuhan sendiri yang berbicara, biarlah Tuhan sendiri yang mengubah hidup kami melalui firman ini. Kami menyerahkan adik-adik kami remaja dimanapun berada di tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu
anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kau perintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar dan tekuk. Oleh sebab itu, berikanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dari maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalkan karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan berbuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan di seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang direncanakannya atas umatnya." Kitab Keluaran ini menggambarkan seramnya keberdosaan bangsa yang telah dipilih oleh Allah. Berulang kali mereka bersungut-sungut pada Allah, padahal kondisi waktu itu mereka baru saja menerima perjanjian dari Allah, bahkan menerima 10 hukum Tuhan. Mereka meminta Harun untuk membuatkan patung tuangan karena Musa tidak kunjung turun dari puncak Gunung Sinai. Padahal sudah jelas bahwa Musa berpesan supaya mereka menunggu di kaki Gunung Sinai sampai ia kembali. Baru saja mereka menerima janji Allah dan diberkati, namun mereka sudah berpaling dari Allah dengan meminta untuk membuatkan Allah lain terhadap Harun. Gambaran ini yang harus kita cermati dan kita jadikan pelajaran dalam kehidupan adik-adik dan saya, bahwa seringkali kita untuk menunggu janji-janji Tuhan, untuk menunggu pemeliharaan Tuhan, kita tidak fokus terhadap Tuhan, tetapi kita sering
merasa apa yang telah dijanjikan Tuhan terhadap diri kita dan adik-adik terlalu lama, sehingga jalan-jalan pintas ini dan berdosa inilah yang sering kita lakukan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian fokus adalah pusat. Fokus pada Tuhan artinya berpusat atau mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Sebuah fokus sungguhlah penting, karena kamu tanpa fokus yang jelas dan kamu tidak akan pernah bisa mencapai apa-apa. Setiap kita sebagai anak Tuhan tentu akan selalu berhadapkan pada masalah yang tidak mudah dan menuntut kita untuk melakukan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan mendengarkan firman Tuhan. Tapi mendengarkan firman Tuhan saja tidak cukup, karena harus disertai dengan melakukan firman Tuhan dan menjalankannya. Kadang-kadang ada godaan sedikit aja terhadap apa ya yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering dan bahkan tidak fokus apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Fokus pada Tuhan berarti juga fokus pada firman-Nya. Maka sebagai remaja Kristen, tentu saja kita dituntut untuk turut memandang pada Tuhan. Apa jadinya kalau kita tidak fokus? Kalau kita tidak fokus, jadinya akan pasti tidak akan menuruti dan mendengar akan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk memilih memusatkan perhatian dan iman kita kepada Allah, agar kita dapat menggenapi rencananya atas hidup kita masing-masing. Tentu banyak hal yang bisa dilakukan oleh para remaja di setiap komunitas dan lingkungannya. Yang terpenting di dalam lingkungan keluarga. Hal yang kecil yang harus kita jalankan dan harus kita lakukan kalau kita fokus terhadap Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, kita lakukan di dalam dan di tengah-tengah keluarga. Kita sebagai adik remaja, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik harus memberikan hal yang terbaik dalam keluarga. Sebelum saya mengakhiri apa yang sudah saya sampaikan kepada adik-adik dan renungkan, ada satu ilustrasi yang menggambarkan bahwa orang tersebut tidak fokus. Apa jadinya? Pernahkah teman-teman membayangkan jika seorang pemain sepak bola yang hampir mencetak gol, tapi tiba-tiba berbelok arah, berlari untuk membeli minum, atau tiba-tiba berhenti dan duduk karena capek? Ya, pemandangan-pemandangan seperti ini tentu hampir tidak mungkin kita lihat ketika kita menonton pertandingan sepak bola. Fokus yang melenceng atau berubah-ubah arah akan membuat gagal. Dalam dunia olahraga seperti ini pun kita harus tetap fokus. Ilustrasi ini menggambarkan kalau kita tidak fokus terhadap apa yang kita lakukan, orang melihat akan merasa ketawa, orang melihat akan merasa sedih karena
dia tinggal mengegolkan aja karena dia tidak fokus, dia melenceng ke sana kemari sehingga tidak terjadi gol. Fokus yang melenceng atau berubah arah akan membuat gagal. Dalam dunia olahraga seperti itu, dalam studi juga seperti itu, dalam hal apapun juga hal akan seperti itu. Kalau kita tidak fokus, kita akan melenceng dan akan tidak akan mencapai apa yang kita harapkan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita harus fokus terhadap Tuhan, fokus terhadap firman-Nya, dan fokus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah kondisi saat ini, adik-adik dituntut untuk memberi teladan dan contoh terhadap sesama, terhadap teman-teman, dan khususnya yang terkecil terhadap keluarga. Demikian adik-adik yang boleh dan bisa kita renungkan untuk persekutuan remaja pada kali ini. Kita banyak diberi hal-hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus fokus karena kita mengaku sebagai anak Tuhan, dan kita harus menjalankan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa diteruskan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ada saat ini itu semua oleh karena kasih karunia-Mu, dan kami hidup dan Kau beri kesehatan pada saat ini, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Kau berikan kami saat ini firman Tuhan yang begitu indah buat kami, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kami sebagai hamba-hamba-Mu, kami harus fokus terpusat terhadap apa yang menjadi dasar dari firman-Mu, dan harus melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan adik-adik kami Tuhan, di tengah situasi yang seperti ini. Tuhan selalu menjagai dan menyertai kami yang sungguh luar biasa. Kami selalu belajar dengan online di rumah. Kami harus melakukan hal-hal yang tidak terbiasa kami lakukan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu membimbing dan menyertai kami. Kami menyerahkan saudara kami yang lain Tuhan, di dalam penderitaannya, di dalam pergumulannya, di dalam sakit penyakitnya. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dan menyertai, dan sehingga kami tetap semangat untuk bersekutu dan melayani Tuhan apapun yang kami lakukan dan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pengurus komisi remaja yang begitu semangat dan tetap semangat untuk menjalankan apa yang menjadi tugas pokoknya. Karena Tuhan menyertai dan membimbingnya, sehingga apa yang mereka lakukan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa dan salah kami jika terselip dosa yang tidak pernah di hadapan Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. God bless you. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Andre buat firman-Nya. Semoga bisa jadi berkat buat kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Wah teman-teman, udah gak kerasa ya udah di ujung ibadah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di ibadah selanjutnya. Teman-teman, mari kita mengangkat pujian Ajaib Kau Tuhan.
Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kusarahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.